Fisika inti dan radioaktivitas. Konsep nuklida dan energi ikat inti. Inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut nukleon. Suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya disebut nuklida. Nuklida disimbolkan sebagai berikut: A per Z X. X sama dengan unsur radioaktif. A sama dengan nomor massa atau jumlah P tambah N. Z sama dengan nomor atom atau jumlah P. Nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti, dan nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom atau jumlah nukleon. Defek massa. Dari hasil pengukuran massa inti atom selalu lebih kecil dari jumlah massa nukleon pada inti atom tersebut. Penyusutan atau pengurangan massa ini disebut defek massa. Besarnya penyusutan massa inti akan berubah menjadi energi ikat inti yang menyebabkan nukleon dapat bersatu dalam inti atom. Besarnya energi ikat inti dapat diketahui jika besarnya defek massa inti diketahui. Besarnya defek massa dinyatakan dengan selisih jumlah massa seluruh nukleon, massa proton dan neutron dengan massa inti yang terbentuk, yang dapat dinyatakan dalam persamaan delta M sama dengan buka kurung Z MP tambah buka kurung A kurang Z tutup kurung MN tutup kurung sama dengan M inti. Keterangannya, delta M atau defek massa, MP sama dengan massa proton, MN sama dengan massa neutron, Z sama dengan jumlah proton dalam inti atom, A kurang Z atau jumlah neutron pada inti atom. Energi ikat inti. Pada umumnya, inti yang memiliki nukleon yang lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang rendah, sehingga tingkat stabilitas suatu inti ternyata tidak selalu ditentukan oleh besarnya energi ikat inti. Oleh karena itu, besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan En sama dengan E per A. Dari keterangannya, En sama dengan energi ikat per nukleon, E sama dengan energi ikat inti, A sama dengan jumlah nukleon. Gaya ikat inti. Gaya ikat inti bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat sampai dengan jarak pada diameter inti atom. Dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitas dan gaya elektrolitas. Akan tetapi gaya gravitas dapat diabaikan terhadap gaya elektrostatis, jadi pasti pada gaya lain yang menyebabkan proton-proton dalam inti atom dapat menyatu. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti disebut gaya ikat inti. Energi reaksi. Pelurusan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Beberapa dengan reaksi kimia yang harus melibatkan elektron valensi dalam reaksi inti yang terlibat dalam inti atom. Untuk menuliskan reaksi inti, misalnya untuk suatu inti X yang ditembak dengan partikel A sehingga menghasilkan inti lain Y dan partikel B. Reaksi inti dapat ditulis A tambah X, B tambah Y. X buka kurung A, B tutup kurung Y. Dalam reaksi inti harus dipenuhi sebagai berikut. Hukum kekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Hukum kekalan energi. Energi sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Hukum kekalan nomor atom, jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Hukum kekalan nomor massa, jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Reaksi fisi.
Fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang. Fisi dapat dilakukan pada beberapa inti berat dengan cara menembaknya dengan partikel alfa, proton, neutron, dan sinar gamma. Reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Uranium yang digunakan adalah 235U yang dalam uranium alam yang hanya mengandung 0,718%. Neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau termal. Reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepaskan lebih besar dibandingkan dengan energi yang diperlukan untuk menggabungkan kedua inti. Energi fusi yang cukup besar dihasilkan oleh matahari. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, sedangkan radiasi dari peristiwa ini dikenal dengan sinar radioaktivitas. Stabilitas inti. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa nuklida ringan Z kurang dari 20 akan stabil jika jumlah proton Z sama dengan jumlah neutron N. Inti berat akan stabil jika jumlah neutron lebih banyak dari jumlah proton. Jumlah neutron yang harus dimiliki inti berat agar stabil kira-kira 1,5 kali jumlah proton. Daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh suatu bahan dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan IOE min mu X. I sama dengan intensitas yang diteruskan, IO sama dengan intensitas awal, X sama dengan tebal bahan, mu sama dengan koefisien pelemahan, E sama dengan bilangan natural. HFL sama dengan intensitas yang diteruskan separuh intensitas mula-mula. Sifat-sifat sinar radioaktif. Sinar alfa. Sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium 4/2 He yang bermuatan plus 2E dan bermassa 4 SMA. Sinar alfa dapat menghitamkan pelat film dengan jejak berupa garis lurus. Radiasi sinar alfa mempunyai daya tembus paling lemah di antara radiasi sinar radioaktif yang lain, yaitu kira-kira dapat menjangkau beberapa sentimeter di udara dan sekitar 10-2 mm di logam tipis. Sinar beta. Sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron kecepatan tinggi. Muatan partikel ini adalah min 1e dan massa yang dimiliki sama dengan massa elektron. Daya tembus yang dimiliki lebih besar daripada sinar alfa tetapi lebih kecil dari sinar gamma. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang yang sangat pendek. Tidak dibolehkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. Peluruhan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga berbentuk inti lain yang stabil. Satuan yang digunakan adalah Joule atau CI. 1 CI sama dengan 3,7 X 10⁻10 partikel per sekon. Satuan lain yang dipakai dalam Becquerel atau Becky yang identik dengan 1 peluruhan tiap sekon. Dosis serapan.
Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satuannya massa. Satuan yang digunakan adalah joule. Kilo. Dosis serapan sebesar 1 joule kilo sering disebut juga Gray. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel meluruh tiap sekon. Pemanfaatan radioisotop. Pemanfaatan radioisotop meliputi dua hal utama, yaitu sebagai berikut: penurut atau pencari jejak. Pengobatan dalam teknik penurut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan menyuntik. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. Pengobatannya, sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radioisotop untuk membunuh sel kanker disebut radioterapi. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah terapi radiasi gamma yang diradiasikan oleh isotop kobalt-60. Namun terapi ini menimbulkan efek samping, yaitu rusaknya sel-sel yang sehat di sekitar sel kanker. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan korban Min-14 selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, persentase korban 14 di dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon 14 berkurang karena C-14 meluruh dengan memancarkan sinar beta.